Sahabat Eljon, live kita di Eljon Podcast yang lagi ada di Indonesia Travel Fair 2026. Dan kali ini Chris Putra sudah bersama dengan salah satu tenan yang ada di Indonesia Travel Fair 2026, yakni Kawaki Roastery. Kawaki Roastery ini bayangannya adalah satu bisa dibilang tuh industri wisata dari segmen food and beverage, tepatnya dari minuman kopi nih yang notabene beberapa tahun terakhir luar biasa booming. Dan di sini sudah bersama dengan ownernya ada Ibu Christine. Selamat. Iya, sama-sama Chris. Sore Ibu Christine. Selamat sore. Bu Christine, Kawaki Roastery itu bentukannya seperti apa sih? Mungkin saya akan perkenalkan dulu. Iya. Kawaki itu apa? Oke. Kawaki itu mungkin orang akan berpikir itu bahasa Jepang, benar nggak? Yes, iya, betul. Benar nggak? Iya, Nah, iya. Tapi sebenarnya Kawaki itu dari bahasa Toraja. Oh, I see. Kawa, kopi, kita, kopi kita. Oke. Jadi emang benar-benar kita mengambil, kebetulan saya dari Toraja Iya. juga. Nama kopi, memperkenalkan kopi Indonesia dengan menggunakan bahasa Indonesia. Namanya dari kebetulan kita memang fokus di kopi Toraja. Oke. Dan Kawaki Roastery itu kita dari 2018. Tapi sebenarnya saya bisnis kopinya itu dari 2008. Roastery-nya kan jadi kita dulu jualan green bean yang mentah. 2018 kita expand ke roastery di Pasar Santa. Oke. Iya. Dan akhirnya sekarang sudah full package dengan minumannya. Iya, benar. Awalnya kita sebenarnya dari green bean, terus kemudian masuk industri roastery, terus kemudian ternyata customer, saya juga ingin minum juga. Ya udah akhirnya ke minuman. Kayak gitu. Berawal dari green bean memang sebanyak itu ya. Pada saat itu 2008. Iya. 2008 bukannya belum semasif sekarang, di mana coffee shop tuh banyak banget kebutuhan atau demand dari green bean-nya. Sangat. Nah, itu yang sebenarnya sangat menarik. Sebenarnya saya lahir dan besar dari orang yang memang berkecimpung di industri kopi. Kebetulan saya dari Toraja, mama papa saya mereka keduanya PNS tapi bisnis kopi. Jadi waktu di Toraja, di Toraja itu terkenal dengan, pasti tahu dong Toraja. Betul, kopi Toraja. Nah, kopi Toraja itu banyakan itu diekspor ke Jepang. Nah, papa saya salah satu relasi dari perusahaan Jepang. 2006 dulu saya kuliah di Jogja, kerja di Batam. 2006 saya balik ke Jakarta. 2008 kayaknya saya nggak mau kerja deh, saya mau bisnis. Karena saya punya cita-cita bahwa saya pingin kayak mama saya, papa saya. Mereka PNS tapi bisnis. Tapi kayaknya di Jakarta agak susah. Akhirnya saya waktu itu 2008 coba saya mau jualan kopi deh, bisnis kopi. Udah minta sampel sama papa, kirim dari mall ke mall, ketemu orang lah ya. Dan itu nggak gampang seperti tadi kita bilang bahwa waktu itu baru ada beberapa roastery. Cafe itu masih sangat sedikit. Betul, nggak semasif setelah di era 2010-an gitu ya? Nah, itu tantangan sangat berat bahwa memperkenalkan kopi industri kopi, kopi Toraja itu sangat susah. Karena orang taunya cuma kopi instan. Betul. Benar nggak? Betul. Kayak kopi kapal api, Nescafe dan lain-lain segala macam. Nah, pelan-pelan kemudian memperkenalkan ke kirim sampel 1-2 orang masuk. Ya udah akhirnya sampai sekarang bisa diterima. Artinya gini, nggak semua orang, misalnya kayak saya kirim sampel nih, belum tentu orang beli. 100 kilo sebulan itu udah puji Tuhan banget. Pada saat itu? Terus kemudian, tapi kan semua usaha itu pasti ada hasil. Saya bisa masuk ke beberapa coffee shop. Terus kemudian 2019 saya juga bisa ada eksportir yang mau beli waktu itu kurang lebih 5 ton. Terus kemudian kebetulan kalau zaman dulu itu 2011 itu industri kopi itu masih sangat sedikit, jadi komunitasnya masih sangat kecil. Jadi kita sering kumpul. Kemudian setelah 2013 itu industri kopi udah mulai naik. Betul, naik, apalagi di luar biasa gitu kan. Terus kemudian mulai beralih ke sini, mulai ke arah kopi susu. Ke sini mulai dengan
signature rasa-rasa yang wah luar biasa unik. Infused, Nah itu mobile, betul. iya. Kawaki tuh melihat itu juga, maksudnya setelah dari green bean kemudian beralih ke roastery, terus akhirnya sampai sekarang minuman gitu. Nah, sebenarnya gini, perkembangannya itu sangat cepat menurut saya, karena 2000 waktu itu sebenarnya awal mulanya perkembangan kopi itu mulai dari Pasar Santa. Oke. Pernah ke Pasar Santa? Yes. Dulu ada teman saya namanya Henry buat ABCD Coffee. Waktu itu ngopi di pasar. Gitu kan? Kebetulan beliau udah keluar, jadi beliau sekarang buat sesuatu yang baru di Pasar Santa lagi. Next harus datang lagi kan. Kebetulan itu Henry teman baik saya. Nah, itu perkembangannya sangat cepat dari manual brew, terus kemudian masuk ke kopi susu. Nah sekarang kerennya itu sebenarnya itu adalah kopi susu itu menurut saya adalah loncatan yang sangat signifikan, membuat anak-anak muda bahkan anak-anak SMA, SMP itu udah mulai ngopi. Nah sekarang kerennya itu orang udah berpindah dari kopi susu ke black coffee. Di Kawaki sendiri di Pasar Santa itu kita setiap harinya lebih banyak menjual black coffee dibandingkan kopi susu gularen. Nice dong berarti sebenarnya. Jadi sebenarnya gini, awalnya itu kan orang kopi susu, saya ngopi tapi kopi susu. Nah pelan-pelan mereka minum black coffee. Jadi kebutuhan kopi saat ini itu sangat-sangat besar. Oke. Berarti kalau misalnya kita lihat begini ya, sahabat Eljon, mengenai gelaran Indonesia Travel Fair, salah satu yang digalakan adalah si Health and Wellness Tourism. Health Tourism itu salah satunya adalah bagaimana kita menjaga pola hidup sehat kita, terus si segala macam ekosistem kesehatan ini bisa dipadu-padankan dengan pariwisata. Salah satu hal yang bisa dipadu-padankan adalah si gaya hidup sehat mengenai berolahraga, termasuk konsumsi makanannya dan black coffee gula. Gula berkurang luar biasa. Karena kan ya misalnya saya pernah baca pertumbuhan obesitas atau diabetes di Indonesia itu cukup signifikan naik. Even itu dari anak, bahkan sekarang anak-anak kecil pun masih muda pun udah kena diabetes, benar nggak sih? Kalau saya nggak salah baca ya. Salah satu penyumbangnya adalah minuman apa namanya berperisa yang gulanya tinggi banget. Gulanya sangat tinggi, dan itu bukan berarti apa namanya kita nggak boleh minum, tapi mungkin mengurangi. Karena kan setiap hari kita juga udah makan nasi itu kan double karbohidrat sama glukosa, benar nggak sih? Nah dengan ada misalnya dengan peralihan dari kopi susu mengurangin lah ya gula, pindah ke black coffee yang mungkin yang biasanya sepanjang hari minum kopi susu, satu kali kopi susu, satu kali black coffee, kan itu menurut saya sangat bagus. Gitu. Dari segi kesehatan, dan kalau nggak dikurangin dari sekarang itu kan setiap hari ditimbun ya lama-lama kan nggak sehat juga. Benar nggak sih? Betul, setuju. Soalnya ya apapun yang ditimbun ya pasti akan bermasalah di kemudian harinya. Gitu. Terakhir dari Ibu Christine buat sahabat Eljon yang suka ngopi, suka berwisata, mencari berbagai macam kuliner-kuliner khas daerahnya, terlebih mereka yang coffee hunter yang luar biasa. Mencari kopi Toraja yang baik tuh seperti apa? Nah, sekarang gini, nggak perlu banyak-banyak, singkat aja, pasti susah. Soalnya kalau kita ngomongin soal detail pasti akan 2-3 hari kita baru selesai. Kopi itu enak dan tidak enak itu masalah selera. Jadi kalau saya bilang sebagai penjual mau nyari kopi Toraja yang enak, datanglah di Kawaki. Kamu penjual kan? Betul. Tapi intinya kembali lagi semua kopi itu enak. Tergantung kita sukanya seperti apa, seleranya seperti apa. Karena kebetulan kita punya toko di Pasar Santa. Setiap orang kali datang, kopi yang enak yang mana? Nah kembali lagi seleranya seperti apa? Suka yang asam, suka yang pahit, suka yang strong. Nah kembali lagi enak itu sangat luas artinya. Jadi saya tidak bisa mengatakan bahwa kopi saya paling enak, enggak. Tapi sebagai penjual kopi saya paling enak. Benar gak Pak? Betul. Mantap nih buat kamu sahabat Eljon, mendingan langsung aja menuju ke Pasar Santa. Segala macam jenis rasa kopi yang kamu suka bisa dipersonalize sama Kawaki Roastery. Betul ya? Iya. Di customize sedemikian rupa sampai tuh rasa kopinya personal kamu banget.
Sekali lagi Bu Christine, terima kasih ya. Iya, terima kasih. Sukses buat Kawaki Roastery. Iya, terima kasih. Kita akan kembali lagi dengan tamu-tamu yang luar biasa di Eljon Podcast Special Live dari Indonesia Travel Fair 2026. Terima kasih.